dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Indonesia kebangsaanku.
yang belum sarapan? Ada yang belum? Tidak sarapan tadi pagi, ada nggak? Ya, semuanya sarapan pagi ya, harus. Pagi-pagi itu sebelum kita berangkat sekolah harus sarapan dulu biar enak belajarnya di sekolah. Nah, pagi ini anak-anak sudah rapi dengan pakaiannya masing-masing. Coba kerah bajunya lihat dulu benar apa tidak. Oke, ya sudah. Ya. Nah, kalian harus semangat pagi ya, harus semangat ya. Kalian kelas 6 harus lebih semangat lagi karena sebentar lagi juga mau menghadapi apa? Ujian. Kalian sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini kalau lulus ya. Nah, pagi ini Ibu tidak panjang lebar lagi dengan pembiasaan dan tiap hari Ibu sudah menyampaikan bahwa kalian itu semangat belajarnya di sekolah. Demikian juga di rumah, bukan hanya di sekolah. Ada ibu, kalian belajar, ayo belajar. Tapi udah di rumah bagaimana? Santai, nonton, main HP. Itu tidak boleh. Ingat belajar, dan belajar. Ya, ingat itu. Nah, di pagi ini kita mau belajar matematika. Ya, belajar matematika. Ibu sehari sebelumnya kalian sudah ditugaskan membawa bangun-bangun ruang. Di antaranya kubus, balok, dan segitiga. Ibu juga punya. Nah, ini ya bermacam-macam bangun ruang tersebut. Lihat. Ya. Di meja ibu kalian lihat ke depan. Nih, bermacam-macam bangun ruang. Itu yang kita pelajari sekarang. Volume bangun ruang. Yang namanya bangun ruang itu di kelas 4 atau kelas 5, sebelum kalian kelas 6 sudah belajar bangun ruangkah kalian? Sudah. Misalnya apa? Balok, kubus, apa aja? Apalagi? Tabung, kerucut, limas. Ini ada di sini. Kalau ini namanya apa? Balok, betul. Kelompok 1. Ini apa namanya? Kubus. Kelompok 3. Ini apa namanya? Tabung. Ini tabung. Kalau ini apa namanya? Limas segi 4. Kalau ini? Limas segitiga. Kalau ini kelompok 6. Prisma segitiga. Leles gini. Ya? Tidak boleh. Malas-malas, nyarios nak. Ya. Ini? Kalau ini? Balok juga. Nah, yang ibu perintahkan kemarin, ibu tugasi kalian hanya mengerjakan balok, kubus, dan prisma segitiga. Nah, di kelas 4 atau di kelas 5 kalian sudah bisa mencari
kembali. Masih ingatkah waktu kelas 4 itu atau kelas 5? Kelas 5 atau kelas 4? Coba. Kelas berapa? Kelas 5. Ya, ada yang nyebut kelas 5, ada yang nyebut kelas 4. Yang mana aja sama. Kelas 4 atau kelas 5, yang penting pernah menghitung volume dari ini? Nah, coba Ibu tanya. Masih ingat apa tidak? Bagaimana kalau mencari volume daripada kubus? Siapa yang bisa? Tulis ke depan. Tulis, Randy. Volume kubus. S kali S kali S. Ini kubus. Kenapa? Karena kubus ini bisa diisi dengan sesuatu benda. Itulah volume atau bangun ruang ya. Diisi, bisa diisi. Nah, bisa kita hitung isinya daripada bangun ruang itu sesuai benda yang dimasukkan ke dalam bangun ruang tersebut. Nah, ini kubus, rusuknya sama. Ini dengan ini, namanya ini tinggi. Ya, ini namanya lebar. Ini namanya panjang. Sama panjangnya. Sama. Kalau ini 5, ini 5, ini 5. 5 cm. Maka rumusnya adalah S pangkat 3. Sisi pangkat 3. Atau boleh juga ini menjadi R pangkat 3 atau R kali R kali R. Karena yang diminta di sini adalah rusuk nih. Ini rusuk-rusuknya. Tidak ditentukan apakah itu panjang, apakah itu lebar, apa itu tinggi. Karena semua ukurannya sama. Maka rumusnya dibuat oleh orang pinter. Ya, yaitu ini merupakan rumus untuk mencari volume daripada kubus. Contoh. Kalau rusuk kubus itu 2, berapakah volumenya? 8. Dari mana 8? 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Bagus. Kalau kubus itu rusuknya 5. Dari mana itu? 5 kali 5 kali 5 atau sekarang yang ibu tanya yang menjawab. Bagaimana kalau rusuk kubus itu 4? Berapa Cynthia? Volumenya? 32. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. 64. Dari mana? 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3, yaitu 64. Tuh, ya. Sudah, masih ingat? Bagus. Sekarang kita ke balok. Ini balok. Ingat kembali. Ingat dulu. Bagaimana kalau volume balok? Oh, masih ingat semuanya. Bagaimana Putri? Bagus. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu suatu rumus. Nih. Rumus daripada balok tadi bagaimana? Volume panjang kali lebar kali tinggi. Gimana kita mengenal panjang kali lebar mana tingginya? Kalau yang namanya paling panjang yaitu
Ini lebarnya. Ini sama kalau dari bawah ke atas tinggi. Dari ini panjangnya nih. Lebar, tinggi. Berarti kalau menghitung volume ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kalikan. Itu Ibu hanya mengingatkan kembali ya, balok ya. Ini balok itu berbeda-beda banyak. Kalian aja udah berbeda. Ini balok apa bukan? Balok beda dengan ini. Beda. Yang dibuat Revaldi sama dibuat Fatah pasti berbeda. Coba tunjukkan baloknya. Berbeda tidak? Semua melihat. Berbeda tidak? Berbeda. Berbeda apanya? Besarnya atau ukurannya. Nah, sekarang coba. Udah ya? Panjang tadi sudah tahu. Sekarang Ibu tugasi dulu sebentar. Hanya masing-masing ukur balok masing-masing. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Hitung volumenya sebelum Ibu menyebutkan. Hitung baloknya. Ukur dulu baloknya. Mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya. Ayo diukur. Di atas ya, diukur. Bukunya diukur dulu. Cari volume, tuliskan volume daripada balok yang kamu buat. Ukur dulu, baru cari volumenya. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Maju, Randy, coba tuliskan ukuran balok yang kamu buat. Betulkah yang dibuat oleh teman kita Randy? Betul. Lihat. Maksudnya yang panjangnya yang mana, Randy? Sebutkan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tulis dulu. Ya. Panjangnya tulis berapa? 10. Ya, lebar 4, tingginya 4. Ya, boleh. Randy tidak membuat apa itu sentimeter, apa itu meter, tidak membuat. Berarti ini nggak usah, karena di sininya juga nggak pakai sentimeter. Ya, ini nggak usah dulu. Nih, namanya satuan kubik atau satuan isi, karena dia menyebutkan di panjang 10, lebar 4, tinggi 4. Tidak disebutkan apa itu sentimeter, apa itu meter, apa itu desimeter. Maka di sini juga tidak usah pakai nama dulu. Ya, Randy? Ngerti nggak semuanya? Nah, sekali lagi coba diulang. Coba balok yang kamu buat.
kawat 10 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 5 cm. Maka volume baloknya dibuat rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, sehingga 10 cm kali 5 cm kali 5 cm, maka 250 cm kubik. Bagus. Nah, seperti itulah kalau menghitung volume kubus dan volume balok. Ibu hanya mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali. Nah, sekarang di kelas 6 bertambah. Mungkin kalian belum pernah yang namanya mencari volume, apa namanya ini? Volume prisma segitiga. Inilah yang perlu kita cari, bagaimana mencari volume daripada prisma segitiga. Nah, prisma kita tahu dulu sifat-sifat prisma segitiga ini. Halo, perhatikan. Semua memegang prisma segitiganya yang sudah Ibu tugaskan untuk mengerjakan. Nah, prisma kenapa disebut prisma segitiga? Ini bentuknya segi empat persegi panjang. Ini juga begitu, terdiri dari 3. Nah, ini alasnya berbentuk apakah ini? Ingat waktu di kelas sebelumnya bagaimana mencari luas segitiga? Mencari luas segitiganya dulu. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Ini adalah namanya bangun datar. Bagaimana mencari luasnya? Panjang kali lebar. Itu di kelas sebelumnya. Kalau sekarang kita ini naik di kelas 6 ini mencari volume. Nih, volume daripada isi daripada prisma segitiga ini. Orang pintar juga dengan caranya yang begitu jernih, yang begitu bagus, dibuat rumus biar bisa kita menghitung isi daripada prisma segitiga ini. Sehari-hari juga ada, suka kita beli jajanan yang bentuk tempatnya ini seperti ini, ada ya? Ada, pernah beli jajanan? Pernah? Yang seperti apa namanya itu? Bungkusnya seperti ini. Ya, itu bisa diukur isinya. Bisa diukur isinya dengan orang pintar yang rumus, ada rumus. Rumus untuk prisma segitiga. Bagaimana rumusnya? Ada yang membuat 1/2 kali luas alas kali tinggi kali alas kali tinggi prisma kali tinggi prisma. Nah, yang mana ini? Ini setengah kali alas kali tinggi karena mencari luas alasnya ini tadi. Nih, ini segitiga. Maka setengah kali alas kali tinggi. Tinggi prismanya yang mana? Ini. Ya, tinggi prismanya yang ini. Maka rumusnya ada juga alas kali tinggi kali tinggi prisma. Alas kali tinggi ini, alas segitiganya ini, tingginya diukur bukan tinggi diukur dari sini, tapi bagaimana
7 cm. Mengukur alasnya bagaimana? Ini. Mengukur tingginya bagaimana? Nih. Udah? Sudah? Ini, lihat dulu. Mengukur alas segitiganya. Yang tadi alasnya tuh. Ini. Mengukur tingginya bukan gini, tapi lurus. Nah, ini. Itu mengukur tinggi. Tinggi prismanya yang mana? Ini. Udah? Jelas? Jelas. Maka tadi setengah kali alas kali tinggi alas segitiganya dan tinggi segitiga. Nah, rumus inilah yang dipakai untuk mencari volume. Volume daripada prisma segitiga. Nih. Ini gambarnya seperti ini. Coba cari yang kamu buat. Mana yang berbentuk gambar seperti ini yang kamu buat? Coba tunjukkan. Tunjukkan semuanya. Semuanya menunjukkan gambar yang berbeda-beda juga ukurannya. Berbeda. Lihat. Lihat dulu temannya. Lihat dulu temannya. Bedanya dengan yang kamu punya apa? Lihat. Besarnya mungkin ya. Nih, yang paling kecil ada ibu menemukan nih. Ada ini. Betul, nggak apa-apa. Ini, ya. Ada juga yang lebih besar. Ini, ya. Ada juga siapa namanya? Nih. Berbedakah ini? Berbedakah ini? Berbeda. Ini, tapi sama-sama namanya apa? Prisma segitiga. Ya, sama dengan balok tadi. Ada yang balok kecil, ada yang balok besar. Oke, ini jarak. Ini. Nih. Sekarang ini yang ibu ukur tadi ininya alas segitiganya ukurannya 6 cm. Tinggi segitiganya 6 cm. Dan tinggi prismanya 10 cm. Bagaimana dengan volumenya? Kita cari volume daripada ibu punya ya. Ini yang punya ibu. Nah, maka volume daripada prisma segitiga itu, prisma segitiga yang ibu punya adalah bahwa alas kali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Maka hasilnya berapa? 6 dikali 6 cm dikali 6 cm kali 10 cm per 2. Berapa ini anak-anak? Tuh. Berapa? 180. 6 kali 6. 360 bagi 2. Berapa jatuh? 80 cm. Itulah isi daripada volume yang ada di ibu. Sekarang masing-masing mengukur prisma segitiga yang kamu buat. Ukur masing-masing dan cari volumenya. Cari volumenya. Ukur dulu, diukur dulu. Berapa alasnya, berapa tingginya. Coba yang sudah dapat. Siapa yang sudah dapat? Nah, Lukman. Nah, coba.
Sudah betulkah yang dibuat oleh teman kita? Lukman, lihat. Ini 5 cm, 5 cm. Kalau ibu lihat prisma segitiganya tidak ada ukurannya 5, ada yang kecil tadi. Lihat, mana yang kecil tadi? Oh, yang ini ukurnya. Oh, yang ini kamu punya. Oh iya. Nah, jadi harus sesuai ya, harus sesuai dengan prisma segitiga yang dibuat, karena dia tadi menunjukkan punya dia ini. Mungkinkah ini 5 cm? Mungkinkah? Tidak. Jadi, oh, tapi ini katanya dia ukur ini. Ya, kita terimakah pekerjaan Lukman? Terima, bagus. Dia mengukurnya ini, tapi punya dia yang mana tadi? Yang ini, punya dia yang ini. Ya, jadi kata ibu tadi, bagaimana Lukman mengukur prisma yang dibuat masing-masing? Cok, satu lagi siapa? Coba. Satu lagi. Ini tadi udah bagus ya. Nih satu lagi nih. Ini betulkah yang dibuatnya? Kurang sentimeter. Hah? Itu Yang mana? Di sininya harus pakai sentimeter, boleh. Ya, dia mungkin lebih membuat yang lebih cepat. Tapi seharusnya ini harus dicantumkan apa? Sentimeter. Ya. Tapi isinya betul tidak? Volumenya betul tidak? Bagus. Walaupun masih ada kekurangan tadi di sini ya. Semua udah bisa? Udah bisa? Ada yang mau bertanya tentang volume prisma segitiga? Mudah ya? Mudah kalau diperhatikan. Mudah menghitungnya. Sudah? Sudah? Sekarang ibu simpan alat-alat kalian, kerjakan ini dengan kelompok. Harus bertanggung jawab hasil yang kamu buat. Simpan dulu alat-alatnya, boleh disimpan di tengah, boleh disimpan di tengah. Ya. Dan ibu menghapus papan tulis ya. Kayaknya. Ya. Ya.
Kalian tuliskan jawabannya. Hanya 20 menit. 20 menit harus sudah selesai. Ikut bekerja, langsung tugaskan. Ini mengerjakan ini siapa yang langsung. Satu orang menulis, langsung kasih kerja. Boleh. Kelompoknya, kelompok. Nama kelompoknya aja. Langsung tugasin dulu. Kamu hafal nomor berapa? Tugasin dulu temannya biar dia bekerja. Kelompok berapa kamu? 2. Udah aja kelompok 2. Kamu nomor 1 ya. Langsung ditugasin temannya biar cepat. Langsung disuruh sama. Nomor 2 cari isinya. Kamu nomor 3 cari. Kamu nomor berapa? Ya. Yang ini siapa ini? Jangan ini cepat. Tinggal mindahkan. Kerjakan dulu di masing-masing. Kamu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. So, ininya gambarnya. Baru nanti pindahkan ke situ. So, nomor 5. Biar kamu nomor berapa? Nomor 5 cari nomor 5 ini. Tulis di buku masing-masing. Nomor berapa? Nomor 3 cari nomor 3. Terus yang bagian keduanya
Kamu nomor 5, sok. Silakan. Langsung dibagi ini, bagi 5 nih. Berapa kolomnya? Iya, tulis. Di nomor berapa? Nomor 3, tulis nomor 3 di sini. Mana nomor 3 udah? Ini? Nomor 5 tulis. Tulis nomor pindahkan. Kamu nomor berapa? Udah, nomor 5 pindahkan di situ. Langsung. Nomor 1 ambil, nomor 1. Yang bagian keduanya. Terima kasih.
Sudah? Sudah. Kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 5. Udah 5 aja dia. Nama itu kelompok 5. Mana lagi?
berhenti. Berhenti. Stop. Ya. Stop. 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 Udah. Nah, sekarang kita presentasinya, stop. Ya. Stop, stop, stop. Stop. Ibu tukar dengan kelompok, dilihat. Mana? Cepat. Mana? Kelompok 2. Ya. Kelompok 6. Katanya belum. Sini. Ya. Yang kelompok 2 sini Ibu tuker. Kelompok 3 ke sini. Kelompok 6. Kelompok 5. Ini kata kelompoknya, 2 kelompok. Siapa yang belum? Ini udah ada. Yang belum ada kelompoknya tadi. Kelompok. Itu belum. Ini. Ya. Coba. Maju dulu. Randy untuk menyampaikan yang kalian. Kamu hanya melihat ininya ya. Nomor 1. Sisi kubus 8. Boleh ditulis, boleh. Nomor 1. Ya, ini kelompok 1. Siapa yang setuju? Yo. Ya, siapa yang setuju dengan ini? Siapa yang setuju dengan hasil ini? Ya, bagus. Yang nomor 2, Diaura. Kelompok 3. Ya, nggak apa-apa lah. Sampaikan saja. Ya benar. Sama. Siapa yang setuju dengan nomor 2? Nomor 2. Ya, betul. Ya. Nomor 3, satu lagi aja. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3.
tersebut 5.616 desimeter kubik. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dengan hasil tersebut? Ya. Ya, betul. Terima kasih. Nah, begitulah yang kalian kerjakan, nanti diteruskan yang itu, yang tadi soal itulah nanti menghitungnya. Untuk kali ini matematika hari ini mengenai volume daripada prisma segitiga kita cukupkan. Mudah-mudahan kalian lebih dapat mengerti. Terima kasih. Pelajaran hari ini untuk matematika kita tutup. Ya, silakan. Udah.